Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara semua yang pagi hari ini bergabung bersama dengan kami di channel YouTube GPDI Philadelphia Karangkemeri. Mari pagi hari ini Bapak Ibu semua, sebelum kita melakukan setiap kesibukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Kita menikmati hadirat-Nya di pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh masih izinkan Tuhan hidup sampai hari ini. Kami sungguh menyadari bukan karena kekuatan, kehebatan, kelebihan kami. Semua hanya oleh anugerah Tuhan bagi kami. Dengan kehidupan yang ada, kami rindu terus setiap hari hidup kami memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu, pujian bagi semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar. Hormat dan syukur kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan dan kemurahan ajaib kasih-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan, kami tinggikan Tuhan di atas semua, puji-pujian bagi-Mu. Terima kasih. Glory. Allah yang hidup sujud menyembah, mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami, berkuasa serta berdaulat Tuhan. Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus Raja kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar lagi amin, besar anugerah-Mu, berlimpah
semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin lama kami mengiring Tuhan, semakin kami merasakan besar kasih Tuhan yang luar biasa, anugerah-Mu yang dahsyat. Terpuji, agung, mulia, dahsyat, dielu-elukan Engkau di atas kehidupan dan hidup kami. Puja dan puji sembah kami kepada Tuhan. Terpuji Tuhan, mengucap syukur kami buat waktu ini bersama jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa YouTube. Terpuji Tuhan, kami siap menerima firman dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita, Amsal pasal 12. Kita sampai kepada Amsal 12 dan kita akan membacanya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa memberi teguran adalah dungu. Orang baik dikenan oleh Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi arti orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terhadap hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Puji Tuhan, saudara-saudara, kebenaran dan kefasikan itulah yang dibahas di dalam Amsal pasal 12 ini. Kebenaran mendatangkan sukacita, kebenaran mendatangkan kontrol bagi kita, bagi mulut kita. Kebenaran memberi kita kehidupan, kebenaran memberi kita masa depan, kebenaran memberi kita keberanian bertindak mengambil keputusan. Sebaliknya, orang fasik di dalam pikirannya hanya ada rancangan-rancangan untuk menjatuhkan,
menjegal orang, dan membuat kekacauan. Nah, firman Tuhan mengajar kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Yohanes berkata, Yesus berkata dalam Yohanes, "Akulah jalan kebenaran." Jadi Tuhan Yesuslah kebenaran itu. Datanglah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengendalikan hidupmu. Yesus tidak paksa engkau, tetapi Dia akan masuk kalau engkau membuka hatimu. Nah, izinkan Dia memimpin hatimu dan hidupmu hari ini, sehingga kebenaran itu tinggal dalammu. Maka kebenaran itulah yang akan menampilkan atau membawa engkau kepada segala sesuatu buah-buah dari kebenaran itu. Usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, itu semua akan dijamin oleh kebenaran Yesus itu. Haleluya. Meskipun kita sama dengan orang dunia, mengalami berbagai masalah, pencobaan, tapi di dalam kebenaran itu ada pengharapan. Karena di ujung dari segala perjuangan, pergumulan itu ada yang namanya kemenangan. Bahkan Roma bilang, kamu adalah lebih dari pemenang. Artinya kita tidak berjuang, tapi dianugerahkan Tuhan kemenangan itu. Pagi hari ini jemaah, pemirsa, keluarga kami yang ada di Sumatera, di Medan, dan dimanapun, di Sulawesi, di Surabaya, di Kalimantan, mari izinkan kebenaran memimpin hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kedahsyatan-Mu, kami memuji keluar biasaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati tersalib terpaku bagi kami, menebus kami, dan kami menjadi milik kepunyaan kesayangan biji mata-Mu. Dahsyat dan luar biasa Engkau. Kami berdoa biar Tuhan Yesus yang memberkati jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa YouTube channel, supaya mereka datang mempersembahkan hidup mereka menjadi tempat kebenaran-Mu berdiam. Maka kebenaran-Mu memimpin mereka kepada segala kehendak rencana Tuhan, pekerjaan, usaha, kegiatan jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa YouTube channel hari ini. Tuhan sertai, baik di kantor, di pasar, di ladang, di mana saja, bahkan di dalam tanah, di laut, dalam nama Tuhan Yesus, berhasil, diberkati, diberi Tuhan kesehatan. Terima kasih Tuhan, perlindungan, keselamatan kerja menyaluti hidup keluarga kami, jemaat-Mu, dan pemirsa YouTube channel. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.